Nggak ada pertanyaan spesifik soal materi riset, tapi kami menjelaskan dan akhirnya jawaban kami soal riset bisa masuk di dalam berita acara. Kalau misalkan dari kepolisian saya nggak tahu, mungkin bisa langsung ditanya ke penyidik, tapi kalau dari kami pra-peradilan akan ditempuh setelah ini. Dan kalau berdasarkan hasil pemeriksaan tadi memang kebanyakan mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya, tapi memang kalau di pertanyaan saya lebih banyak mengaitkan soal risetnya dan juga pernyataan. Jadi semuanya dapat dijawab karena memang semua berkaitan dengan hasil dari isi riset tersebut. Kita hari Rabu Ya, pagi akan serahkan sejumlah bukti dan saksi. dan nama-nama saksi untuk kita minta diperiksa dalam proses penyidikan ini supaya lebih fair. Secara substantif tadi Mbak Fathia sama Haris menyampaikan hal-hal yang lebih detail, termasuk juga dokumen-dokumen pendukung terkait dengan dugaan skandal kejahatan ekonomi yang diduga melibatkan Pak LBP, sebagaimana itu sudah ada dalam hasil riset dari 9 NGO. Terus juga kita meminta kepada kepolisian untuk memeriksa saksi, dalam hal ini misalkan para ketua dari lembaga NGO yang membuat riset itu menjadi saksi yang akan menyampaikan benar tidak skandal-skandal itu terjadi. Konflik kepentingan saat Pak Luhut menjadi PLT ESDM saat itu, dan sekaligus juga yang membangun koalisi bisnis dengan Westwood Mining juga akan diterangkan oleh saksi-saksi dari pimpinan lembaga organisasi. Juga kami menyampaikan pentingnya ahli-ahli yang kompeten, yang independen, ahli ekonomi yang bisa menjawab soal dugaan kejahatan korporasi, ahli pidana yang menjelaskan bagaimana SKB seharusnya dijalankan, termasuk juga bagaimana seharusnya kualifikasi pencemaran nama baik itu dilakukan dengan benar gitu. Terus juga terkait ahli bahasa. Tadi Fathia juga menjelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan bermain. Fathia menyampaikan bahwa itu adalah cara sederhana beliau untuk menjelaskan kepada publik begitu rumitnya persoalan praktek ekonomi bisnis di Papua yang telah menyebabkan penderitaan buat masyarakat di Papua. Kepolisian juga punya kesempatan untuk menggunakan otoritasnya menjalankan fungsi melakukan evaluasi terhadap penyidikannya. Polisi bisa menghentikan penyidikan ini demi hukum dan juga bisa melakukan penyelidikan sebaliknya terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris terkait dengan kejahatan ekonomi tadi. Jadi kita lihat apakah kepolisian cukup berimbang, fair, tidak diskriminatif untuk memeriksa. Kita tahu ada aturan surat edaran Kabar Eskrim sejak sampai saat ini tidak pernah dicabut. Jika warga negara melakukan pelaporan sebuah skandal ekonomi, korupsi, gratifikasi, maka itu yang harus didahulukan, diperiksa, bukan orang yang melaporkannya atau yang mengungkapnya. Pak Jokowi punya aturan mengeluarkan Perpres, orang yang mengungkap suatu skandal kejahatan ekonomi berhak untuk mendapatkan 100 juta reward, bukan untuk dipenjara.